Di sebuah desa kecil dekat Laut Selatan, seorang gadis bernama Alana menghilang secara misterius. Tidak ada jejak, tidak ada saksi mata. Selama 7 tahun, penduduk desa percaya dia telah dibawa oleh penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Namun, ketika dia tiba-tiba kembali dalam keadaan bingung, berpakaian seperti putri kerajaan, dan tidak mengingat apapun, semua orang mulai bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah dia telah hidup di alam gaib? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi? Bab 1. Hilangnya Alana. 7 tahun lalu, di sebuah desa terpencil dekat pantai selatan Jawa, Alana, seorang gadis berusia 10 tahun, menghilang saat sedang bermain di tepi pantai menjelang senja. Menurut cerita ibunya, Alana sangat menyukai laut. Dia sering bermain di pasir, berlari di tepi ombak, dan bahkan berbicara sendiri seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang. Pada sore itu, ibunya hanya meninggalkannya sebentar untuk mengambil pakaian. Namun, ketika kembali, Alana sudah tidak ada. Pencarian dilakukan. Warga berbondong-bondong menyisir pantai, hutan, bahkan menghubungi pihak berwenang. Namun, tak ada satupun jejak yang ditemukan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia tenggelam. Tidak ada pakaian atau barang yang tertinggal. Seakan-akan dia menghilang begitu saja di telan angin laut. Sejak saat itu, orang-orang mulai berbisik. Dia sudah diambil oleh Nyi Roro Kidul. Bab 2. Kembali tanpa ingatan. Awal tahun 2024, warga desa dikejutkan oleh kemunculan seorang gadis di pinggir pantai. Dia berjalan sendirian di tengah malam, mengenakan kain hijau kebiruan, mirip pakaian kebaya kuno. Wajahnya tampak asing, tetapi ketika dia mendekat, orang-orang terkejut. Itu Alana. Namun, ada yang aneh. Alana sekarang berusia 17 tahun, tetapi dia tidak mengenali siapapun. Dia tidak ingat rumahnya, orang tuanya, atau bahkan nama desanya. Ketika ditanya di mana dia selama ini, dia hanya menjawab dengan suara lirih. Aku berada di istana. Aku menari setiap malam. Bab 3. Desa mulai percaya mitos itu benar. Di desa itu, legenda Nyi Roro Kidul bukan sekadar cerita. Sudah bertahun-tahun ada kisah tentang gadis-gadis yang menghilang di Laut Selatan, terutama mereka yang berani mengenakan pakaian hijau di dekat pantai. Menurut mitos, mereka yang diambil akan dibawa ke istana bawah laut, menjadi penari atau pelayan sang ratu selamanya. Saat Alana kembali, desas-desus pun merebak. Apakah dia benar-benar baru saja dibebaskan dari dunia gaib? Ataukah dia kembali untuk sesuatu yang lebih besar? Bahkan ada yang percaya, dia mungkin bukan Alana yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang lain. Ada yang tidak beres. Orang tua Alana segera membawanya ke dokter. Secara fisik, dia sehat. Namun, ada satu hal yang aneh, telapak kakinya tidak memiliki bekas goresan atau luka, seolah-olah dia tidak pernah berjalan bertahun-tahun. Yang lebih menyeramkan, setiap malam dia mengalami mimpi yang sama. Dia menari di aula besar, dikelilingi wanita-wanita berpakaian hijau yang wajahnya selalu kabur. Setiap kali dia mencoba melihat lebih dekat, mereka hanya berbisik. Jangan kembali. Tetaplah bersamaku. Dan setiap kali dia bangun, dia selalu menemukan pasir halus di tempat tidurnya, seolah-olah dia masih berada di pantai. Penemuan yang mengejutkan. Seorang dukun desa akhirnya maju. Dia mengatakan bahwa kembalinya Alana bukanlah sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang belum selesai. Bersama beberapa warga, mereka mulai mencari petunjuk di sekitar pantai. Dan akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah gua tersembunyi yang selama ini tertutup oleh bebatuan. Di dalamnya, terdapat ukiran kuno yang menggambarkan sosok seorang ratu dikelilingi oleh para penari. Dan yang lebih menyeramkan, ada sebuah lukisan wajah yang mirip dengan Alana. Seolah-olah dia sudah dipilih sejak lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak teori yang berkembang. Teori 1, Alana benar-benar diculik ke alam gaib dan hanya dikembalikan setelah 7 tahun. Teori 2, dia mengalami penculikan oleh sekte mistis yang menyembah Nyi Roro Kidul dan menjadikannya bagian dari ritual rahasia. Teori 3, ada kekuatan yang lebih besar yang belum terungkap, sesuatu yang berhubungan dengan mitos kuno di daerah itu. Yang jelas, sejak Alana kembali, dia tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Suara ombak selalu terdengar di telinganya. Dan suatu malam, dia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin takut.
Sebuah pesan tertulis di cermin kamarnya, ditulis dengan pasir. Waktumu di sini sudah habis. Saatnya kembali. Masih ada yang membayangi. Beberapa hari setelah pesan itu muncul, Alana kembali menghilang. Kali ini, tidak ada jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Satu-satunya petunjuk hanyalah pakaian hijau yang dia kenakan, tergeletak di tepi pantai, basah oleh air laut. Apakah dia benar-benar sudah kembali ke dunia asalnya? Atau sesuatu yang lain telah membawanya pergi, untuk selamanya? Bagaimana menurut kalian? Apakah mitos Nyi Roro Kidul itu benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.